Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM is musik terbaik. 982 Sola Gracia FM hits musik terbaik kawan, masih di The Morning Show pagi hari ini. Untuk Anda yang penasaran dan ingin tanya-tanya tentang dunia seni kok bisa merubah dunia gitu ya, atau mungkin bisa menjadikan Anda menjadi orang yang sukses kayak itu, seperti apa? Langsung aja WhatsApp di 0813 3535 7667 kawan Sola Gracia. Hari ini saya sudah ada tamu di studio Sola Gracia FM, kawan Sola Gracia. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi Mas Firman. Selamat pagi Pak Arius. Iya, selamat pagi Mas Firman. Dan juga selamat pagi ada Bu Cici Herlambang ya. Iya. Selamat pagi Mas Firman. Salam satu jiwa. Woi. Salam satu jiwa. Ini suaranya penyiar banget ini Pak Arius. Alah, enggak juga ini. Kayaknya pernah apa ya di depan mikrofon lama nih. Oke, ini Mbak Cici sebagai direktur Windia Club ya. Windias Club. Nah, ini Windias Club ini apa, Mbak Cici? Iya. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi Pak Arius dari Cendika Bina Aksara, dan terima kasih sekali untuk Mas Firman atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama dan Mbak tak lupa Cici, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi Covid tapi kita tetap berkarya. Oh iya. Oke. Windias Club sesungguhnya itu adalah simple ya Mas. Windias Club itu adalah gabungan nama dari ananda saya. Win itu namanya anak saya yang besar, Caya Herwindiarti Herlambang, dan Dias adalah Caya Herwindiasari Herlambang. Dua putri saya itu sebagai logo, dan logonya itu anak dua memegang piagam, cuma satu piagamnya, dan semua pakai toga. Tapi mereka bersatu. Yang satu pakai jilbab, yang satu nggak pakai jilbab. Satu merah dan putih. Itu filosofi semua. Oh, tapi gitu. Dalam logo saya semua itu dibingkai dengan cinta. Perbedaan sebesar apapun dalam hidup, namanya hidup itu berpasangan. Itu filosofi almarhum bapak saya ya. Karena ada hitam, ada putih, ada bumi, ada langit, ada laki, ada perempuan. Semua beda, tapi semua harus disatukan dengan misi dan visi. Seperti Covid itu menyerang kita sekarang ini tapi kita selalu menyalahkan COVID, padahal tidak. Dengan COVID kita belajar menjadi pinter. Itu istilahnya Windias Club itu adalah buah hati saya. Oh gitu. Sebelumnya saya menjadi buruh bekerja di salah satu perusahaan sebagai sekretaris direktur di PT Sumber Urip Knalpot 2 tahun, dan 11 tahun sekretaris direktur di Adong Properti yang sekarang. Kalau dulu PT Puri Kartika Asri. Oke. Itu. Jadi intinya filosofinya kental Pak Arius. Artinya seninya tuh dapat banget gitu. Iya. Dulu mikir ya, ketika saya mau berhenti dari kerja, sementara teman-teman saya sudah punya mobil, punya ini saya justru pilihan berat. Di mana suami saya buruh pemerintah ya Mas ya. Namanya PNS kan buruh ya. Karena harus siap ditugaskan di mana saja. Akhirnya dalam kondisi itu suami saya sering keluar negeri juga, ke luar kota, di mana anak saya semakin besar butuh bimbingan. Akhirnya saya milih antara kerja dan ibu rumah tangga. Akhirnya saya memilih jadi ibu rumah tangga, mendirikan Windias Club ini. Oh gitu. Jadi bisa di rumah seperti itu ya. Ya mengubah keajaiban dunia. Ya ternyata benar. Sekarang dalam sehari gaji saya 1 bulan dulu nggak sampai sehari Mas udah dapat. Waduh. Sombong ya. Enggak sombong sebetulnya. Itu sebetulnya. Itu bukan itu sombong gitu ya. Untuk motivasi aja gitu ya. Saya bisa, kenapa Anda enggak gitu ya. Ini gimana Pak Arius? Kita ngomongin tentang sebuah seni yang bisa tuh bisa merubah diri seseorang gitu ya, ketika dia ini terjun di dunia seni. Ini hubungannya sama dunia pendidikan tuh apa Pak Arius? Jadi waktu awal, karena saya kenal Bu Cici kan dari grup LKP gitu ya. Dan Bu Cici itu memang
dia sudah one whole package gitu ya. Jadi paket apapun bisa saya temukan di di Bu Cici gitu ya. Okay, ya. Saya lihat pertama kali yang paling lantang suaranya gitu. Terus kemudian saya pelajari orangnya, saya ke rumah orangnya, ternyata energinya cukup besar gitu ya. Nah, hubungannya sangat banyak ya, dan saya melihat Bu Cici itu suatu perwakilan dari wanita secara utuh gitu ya. Maksudnya sebagai seorang wanita kan terkadang kita berada di persimpangan jalan ya. Saya mau berkarya, tapi kewajiban seorang ibu juga harus ditunaikan. Tapi saya sendiri juga harus berusaha eksistensi saya sebagai seorang wanita apa kan gitu ya. Dimana tadi disebutkan suaminya sudah sangat sibuk dan pada saat Bu Cici bekerja ini putrinya membutuhkan perhatian. Nah, akhirnya Bu Cici kan berpikir bagaimana membawa eksistensi dirinya kepada tanggung jawabnya juga sebagai seorang ibu. Nah, ini ternyata yang menyelamatkan adalah kesenian. Nah, kesenian ini yang ada secara inherent di dalam diri Bu Cici itu sendiri. Sehingga artinya apa nih? Satu message gitu ya. Karena mungkin para pendengar banyak ibu-ibu juga gitu ya. Artinya apa? Bahwa sebagai seorang wanita itu Anda bisa tidak terbatas. Dan contohnya adalah salah satunya adalah Ibu Cici ini. Dan ini adalah satu pesan pendidikan yang sangat kuat sekali gitu ya. Karena sebagai seorang wanita di negara timur gitu biasanya wanita itu posisinya itu tidak sebagus pria gitu. Betul, ya. Nah, di dalam Bu Cici ini kita bisa melihat bahwa ternyata sebagai seorang wanita bisa menjadi seorang istri yang baik, seorang ibu yang bertanggung jawab dan tetap dia bisa berkarir. Bu dan Cici berkarya ini, tentunya. Dan berkarya. Dan Bu Cici ini kita undang secara rutin gitu ya. Karena ini adalah satu pesan pendidikan juga. Nah, selain kita bisa lihat kesenian yang dimiliki oleh seorang wanita yang mana nantinya ada dari batik dan lain sebagainya dan saya sangat senang karena Sola Gracia akan bisa mengadakan banyak event batik nantinya dengan Bu Cici gitu kan. Terus dari Windias Club sendiri di sini kan ada mewarna, menggambar, melukis, ada batik tulis, ada mural. Fashion juga ya Bu Cici ya? Iya. Oke. Jadi semuanya itu ada di sini. Ini dilakukan sendiri atau Bu Cici memang menguasai semuanya atau gimana nih? Alhamdulillah. Wow. Ya itu sebenarnya ya itu simpel aja. Menari juga ya Bu ya? Iya Ibu rumah tangga itu kan harus pinter ya. Iya. Katanya orang Jawa tidak hanya di sumur, di kasur, ya kan di dapur. Di dapur ya. Iya. Jadi istilahnya itu sebenarnya simpel aja deh. Itu aja. Yang hebat bukan saya. Sebenarnya sesungguhnya ini adalah barokah Allah yang harus kita pelajari, kita syukuri. Seperti permata, ketika kita nggak tahu kalau nggak pernah kita gosok, nggak pernah tidak akan bersinar. Sama juga, saya juga menggambar semua itu. Alhamdulillah saya bisa sedikit-sedikit ya. Selebihnya alhamdulillah saya punya 30 sekolah binaan termasuk partner kerja itu mulai dari Ramayana, mulai Enak Eco, Indomaret, termasuk dengan instansi pemerintah perpustakaan, dinas, itu kita lakukan secara alami Mas. Karena memang jujur, mau nggak mau namanya ibu pasti dimanapun ada. Iya benar. Iya, ibu kan harus bisa masak, bisa. Itu. Sebenarnya enggak terlalu orang bilang, waduh Bu Cici, sampai suami saya bilang, ada anak-anak ke rumah, udah nggak usah ini, jangan ikut Bu Cici terlalu banyak keterampilan, karena mungkin saya paham, dia sering saya tinggal. Jadi kebalik ya, istri di rumah, malah dia merasa sering ditinggal, karena gitu ya? Aneh kan? Aneh juga sih. Karena kalau saya, karena saya kalau sudah mengerjakan batik, nulis, kalau dulu nyanyi, sebelum ini saya nyanyi sebenarnya. Suami sering nganter saya latihan nyanyi band itu sampai jam 1 malam dia merokok. Itu hobi saya itu semua saya ikuti kan. Tapi ujung-ujungnya saya stres juga ketika saya ikut salah satu ini ya.
diajak waktu itu, zaman itu ada salah satu pemusik sponsor. Ya? Oh, sponsor ya. diajak main keyboard gitu ya di manten-manten. Saya sedihnya apa? Ketika pulang, ya kan, suami saya tidur, anak saya tidur. Kan sedih kan? Akhirnya setelah memutuskan resign, saya kira saya stres banget waktu itu. Jadi ibu-ibu semua, jangan dikira resign dari kerja itu enggak stres. Oh iya, pasti ya. Tapi bagaimana saya meminit, akhirnya kemampuan saya olah, saya suka nulis juga. Oke. Nulis, seni itu bagian dari seni kan. Nulis, nyanyi, Radio Puspita ngirim lagu, ngirim ini, saya juara juga. Ngirim ini tulisan juga juara. Tapi kadang-kadang nyun sewu, beling juga ya. Saya pakai namanya banyak. Kalau yang misalkan ada ini cerita tentang sponsor gitu ya. Namanya saya pakai banyak supaya saya dapat uang kan, hasil gantinya kerja. Jadi kalau dia dapat hadiah bagian 50-50. Oh gitu. Itu cara-cara ibu muda cari uang ya. Seperti di radio ada ini ya. Ada ini kayak lomba kopi apa ya. Saya ikut. Event-event seperti itu ya. Alhamdulillah batik kopi gitu ya. Terus akhirnya batik itu saya tahun 2006 belajar batik. Dari 2006 ya? Ikut dari kelurahan. Ya cuma iseng aja. Ya itu. Oke. Jadi artinya seni ini kan bisa dipelajari ya Bu Cici ya? Keterampilan itu kan bisa dipelajari. Meskipun semua orang pasti punya. Iya, semua orang pasti punya. Masak itu kan juga seni. Sebenarnya seni juga ya masak. Jangan dikira masak nggak seni. Saya sering jadi juara masak. Oh iya. Nasi goreng, nasi apa itu sering. Dan itu seperti serius ya. Ini contoh seni sedikit. Ibu nggak harus keterampilan yang terlalu ini ya. Apa yang ibu bisa, jahit apapun itu adalah seni. Jadi dulu waktu saya ini ada lomba di Nova, Tabloid Nyata Bunda 2004. Bakat ibu seni, ibu dan anak memadukan seni. Iseng aja ikut. Ya, iseng ya padahal ikutnya iseng, ya. Gak serius ya berarti. Iya, ini serius ini. Ini mungkin yang bisa memotivasi ibu-ibu ya. Iseng ikut daftar, anak pulang sekolah dijemput. Itu saya udah resign. Terus akhirnya daftar kan audisinya di mana itu? Di hotel Regent Park. Oke lah, anak-anak pulang karena pulang sore udah. Cuma dia tanya, sukanya ibu apa? Sukanya anakmu apa? Karena saya sukanya nasi goreng. Jadi di situ tuh ada perpaduan. Oh ternyata nyambung. Ternyata saya masuk 10 finalis dari se-Jawa Bali, Mas. Waduh. Iya, serius ini. Waduh. Habis itu saya ditelepon, Bu, ibu masuk dalam 10 finalis. Besok harus audisi. Di mana? Sengkaleng. Saya bingung ini audisi pakai apa. Karena saya jujur ya, ada ini akhirnya sama anak saya, udahlah kita nyanyi aja. Ya nyanyi. Terus ternyata anak saya tuh lebih pintar dari saya karena sudah biasa ini ya, saya ajari untuk mandiri. Jadi anak-anak mulai kecil itu mengerjakan pekerjaan sendiri. Cuci piring, nyuci baju, itu adalah pendidikan. Iya, itu benar. Ya. Akhirnya anak-anak, Bu, itu kan ada syaratnya. Syarat apa, Nak? Nyanyi lagu. Saya belajar dari anak saya. Gimana? Waktu itu kan multo ya, harum di mana-mana, belajar. Udah datang, saya juga nggak mikir karena yang di situ dari seluruh Jawa Bali, ada yang pialanya sedabrek bawa mobil, kita cuma lolo. Dan ternyata satu, kejujuran dan kebaikan kita selalu positif ya. Ketika ketemu peserta kita nggak sombong lah, biasalah wong kita. Akhirnya saya ketemu ada salah satu peserta, beliau pakai keyboard, saya bilang, Bu nanti kita tampil. Loh iya nanti pakai nyanyi lagu jingle. Iya saya ajari. Ketika diumumkan ya harapan 1 ini sampai harapan 3, saya kira saya juga nggak dapat. Iya kan? Saya kira udah nggak dapat hadiahnya 1,4 itu. Juara 2. Tahun berapa itu? Tahun 2002 apa 2004 gitu. Wah, akhirnya subhanallah. Iya, subhanallah. Itu sudah reason ya. Subhanallah saya. Juara 2. Juara 2 ya. Yang saya ajari jingle itu juara 1. Malahan. Padahal kan syaratnya jingle itu harus wajib. Ya, jadi itu. memang seperti itu Solar Grace ya, artinya bisa dibangun seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Mbak Isabella gitu ya. Selamat pagi Solar Grace, apa ada kelas membatik pemula atau dasar nih seperti membuat pola batik dan sebagainya? Terima kasih di Windias Club. Ada. Iya, alhamdulillah. Iya, memang ada. Memang kita mengajari
batik mulai dari pemula, termasuk saat pandemi ini kita membuat pemula, kita mulai belajar dari membuat masker sendiri. Oke, artinya kan mengajari seni ini harus ketemu ya Pak Arius ya. Betul. Iya. Ini masih kayaknya Pak Arius ini ada ide nanti melalui Solagaris rahasia. Katanya ini enggak apa-apa nanti. Oke. Apa namanya, Windias Club ini kan ini termasuk sekolah seni gitu. Ya. Atau mungkin arahnya ke sana atau sudah? Sudah ya. Wih. Menjadi sekolah seni. Kalau namanya sekolah itu apa, Mas? Kalau penjabaran sekolah sekarang ini yang saat ngetren kan harus punya gedung ya. Harus punya ini. Padahal sebenarnya dalam pendidikan informal, alhamdulillah saya kemarin sempat ngambil kuliah di UM S2 PLS, Mas. Mungkin tahu PLS, Pak? Iya, luar sekolah. Oh, bukan, kalau saya. Apa? Pendidikan langsung suge. Waduh. Dan gitu ya, Bu, ya? titel saya kemarin itu, sekarang titel saya bukan kemarin S2 ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga cum laude juga, dapat mahasiswa prestasi, penghargaan dari UUM. Terima kasih. Mungkin dosen-dosen saya yang mendengarkan, saya akan membawa nama baik UM. Sebenarnya titel saya sudah S6. Apa itu? ya kan? Seni ini. Seni ini. Ini adalah ilmu institut alam. Saya dulu selalu ditanya, titel saya itu sudah S5. Ya, S5 sebelum S6 ya. Saya S5 gitu. Ada pejabat yang sedikit ada masalah dengan saya bilang, dia masih S2 gitu. Lah saya sudah S5. Loh Bu Cici ngomong enak, itu seorang wartawan tanya ke saya. Saya sudah S5. S5 apa itu? Jadi saya selalu santai, syukur, sukses. Iya kan? Orangnya nyantai, syukur, sukses kan akhirnya. Waduh Bu Cici ini. Terus karena saya cerita, saya legowo, Bu Cici dimasukkan korannya ini. Oh jangan, biarkan alam yang ngomong. Kalau kita dijahatin orang ya, kita berlaku seperti dia, nggak samanya dia kita seperti dia. Iya benar. Kalau kita dijahitai orang, kita lebih baik belajar dari Nabi Muhammad. Ya udah. Akhirnya, waduh Bu Cici sabar. Berarti titelnya tak tambah situ. Sabar. Jadi S6 ya. Dia bilang, Bu Cici. Harus ngasih ini loh. Saya juga dosen. Wah, saya ngisi di rubrikmu, kamu juga nggak dibayar gitu. Sekarang saya lagi mencari S7 kayak. Oke, S7 ya. Oke, ke Pak Arius nih ya. Ini sebagai apa namanya, tambahan juga gitu ya, kalau seni itu juga bisa dipelajari seperti itu dan bisa merubah atau menjadi keajaiban dunia bagi dia sendiri seperti itu ya. Artinya di tempatnya Pak Arius sendiri, apakah juga bisa dimasukkan gitu ya sebagai seorang di dunia pendidikan seperti itu? Untuk kesenian gitu ya? Iya, untuk kesenian ini. Bisa sekali, dan saya rasa di revolusi industri 4.0 itu salah satu ilmu yang muncul ke depan adalah kesenian. Gitu ya. Kita lihat pertama kali revolusi industri dari 3.0 ke 4.0 itu kan bermula tahun 2000-an. Nah, tahun 2000-an itu ilmu yang paling bisa dijual secara internasional dengan orang individual, dia stay at home, itu adalah semua yang berhubungan dengan seni. Musik, seni. Jadi arranger gitu ya. Kita arranger. Boleh aja kliennya dari Amerika, dari mana-mana. Itu musik kesenian gitu ya. Kemudian ilustrasi. Dia mulai painting, kemudian digital ilustrasi, kemudian pembuatan packaging ya. Karena tahun 2000 orang mulai melihat bahwa klien itu atau pelanggan itu membeli sebuah produk itu karena kemasan. Nah, kemasan ini berhubungan dengan kecantikan, dengan bagaimana kita mempackage sesuatu. Akhirnya mau tidak mau semua bidang studi harus memahami ini. Nah, ini akan menjadi suatu ujung tombak. Pada saat sebuah produk akan diluncurkan ke pasar, maka mereka membutuhkan seorang desainer gitu ya. Package designer. Nah, ini berhubungan langsung dengan ilmu-ilmu kesenian tadi, mulai dari permainan warna, kemudian bentuk, kemudian apapun itu langsung dia bisa dijual secara internasional. Dan semakin kita ke revolusi 4.0, ini semua ilmu yang berakar pada kesenian itu akan menjadi satu alat yang cukup cepat, karena kesenian itu kan bagian dari setiap manusia. Nah,
ini mungkin yang tadi Bu Cici katakan ya, untuk hidup itu pendidikan 10% Pak Arius. Oke. 90%-nya itu di lapangan. Iya, iya, iya. 90% ini adalah salah satu mayoritas yang terbesar adalah kesenian gitu ya. Karena kesenian itu sebenarnya masuk di olahraga dia bermain sepak bola, kemudian posisi tubuh dan itu kan menari sebetulnya. Tetapi dalam bentuk dia di bidang olahraga gitu ya. Jadi ternyata kesenian itu yang kata Bu Cici itu menentukan sekali, dan yang dikatakan Bu Cici 90% saya sangat setuju gitu ya. Karena kesenian itu sebetulnya adalah bagian daripada pendidikan. Kita terus terang aja lah, pelajaran yang paling kita senangi dari TK sampai SMA apa? Ya pelajaran menggambar, mewarna gitu kan. Dan ternyata banyak setelah lulus kuliah atau apapun, ya kita selalu pulang ke sana juga karena itu adalah bagian daripada healing ya. Kita teringat ya, LKP Miracle pernah membuat satu topik bahwa painting itu adalah suatu self healing proses. Saya kalau stres Mas Firman gitu ya, dengan pekerjaan yang saya melukis gitu ya, saya menyanyi, saya main piano, itu adalah bagian daripada kita healing proses. Sedangkan Bu Cici itu hidupnya di dalam healingnya. Karena itu kan Bu Cici sering nggak pernah stres ya Bu Cici. Nggak pernah. Yang stres itu ya Mas bagi saya tagihan bank itu stres. Oh gitu. Ya akhirnya kan gini ya, jujur serius. Nanti boleh tanya suami saya. Suami saya kalau marah ya saya cuek. Misalkan kita biasa ya, namanya pasangan hidup dimanapun nonsen lah kalau nggak ada bertengkar. Makan disuguhin tetap saya lakukan karena jujur sebaik apapun saya filosofi dulu meskipun saya sekretaris direktur, saya sama suami tetap melayani. Jadi kasih makan, diambilkan kayak gitu ya. Itu kalau dia marah kan enggak mau makan, enggak mau. Kalau orang seni enggak. Dia berangkat kita enggak marah. Kamu nggak makan lapar, aku makan sendiri. Bahkan yang lucu ketika itu kan kadang-kadang dia nyanyi juga suka nyindir ya. Kadang kita nyanyi pandangan matamu dewe. Karena ya itulah seni itu adalah diciptakan seperti kita sekarang. Kita anak-anak muda sekarang ya, mau rambut yang apa, mau ini, semua kan seni. Iya, ekspresif ya dari diri dia. YouTube ada sekarang kan, kita nggak usah kerja di kantoran, nggak usah di mana, bisa. Kreatif dengan cara dia bikin sesuatu dan dimasukkan ke YouTube jadi duit. Iya. Itu seni juga ya? Iya. Sobat Ambiar. Oh iya. Sobat Ambiar ingat kan? Iya. Nggak ada namanya pejabat, masih belum pernah ya saya lihat. Sebelum akhir hidupnya menyumbang 1,M. Cuma dari apa itu? Iya, dari kesenian dia. Iya kan? Waduh. Gila. Oke, dan sekarang gini. Mengapa seni itu bisa mengubah dunia, Bu Cici? Ya itu tadi, mengubah dunia istilahnya nyun sewu ya. Mungkin banyak orang yang menengah ke bawah termasuk saya. Almarhum ayah saya, Bapak Gatot Sudrajat itu sebetulnya sopir. Saudara saya 9. Ya, mulai kecil saya hidup dalam keterbatasan. Beliau udah meninggal 20 tahun yang lalu. Sebelum meninggal itu memang sempat jantung koroner ini, dan setelah saya resign otomatis saya kan enggak ada ini ya pendapatan. Dan dari situ akhirnya saya mengulang lagi. Waktu kecil saya suka dijak nyanyi, dijak apa sama bapak, termasuk menggambar mewarna, itu kebiasaan anak-anak saya. Sering lomba, sering ini. Akhirnya karena saya mencari guru yang susah, ada guru bayarnya mahal, ada guru yang seniman asli, ngajari anak enggak pernah ngomong. Anak saya bener. Alhamdulillah akhirnya saya mendirikan Windias Club ini. Nggak bayar, pertama itu cuma 5.000 satu bulan. Sampai sekarang pun 20.000 per datang. Dan iya serius. Jadi saya tidak mematok dengan nilai materi, tapi seni, karena seni saya selalu bahagia. Nggak ada uang kita bahagia, karena kita selalu bersyukur. Dan ya itu tadi, apa yang kita punya kita amalkan. Selebihnya itu urusan Allah. Ya itu selebihnya dan ternyata memang benar. Setelah saya itu saya bisa S2. Saya dulu menikah
lulusan SMP kan? Oh, SMP. Kok SMA? Semea. Menikah, suami saya suruh kuliah. Berarti kuliah setelah itu ya? Iya. Itu semua justru alhamdulillah setelah resign kerja loh ya. Iya, setelah. Aneh kan? Saya sekarang punya mobil pun alhamdulillah. Dari seni itu sendiri? Iya. Suami saya nggak mau belikan mobil, gajian pegawai negeri nggak cukup. Ini kan gitu kan. Okay. Ya kita belak-belakan aja lah. Iya benar-benar. Ya bisa jadi suami saya ini, tapi nanti korupsi. Nah itu bahaya. Satu yang pesan saya suami yang selalu saya ingat. Ketika saya minta tambahan uang, karena beliau gajinya pasti ya. Ayah aku minta tambahan uang. Wah ini habis ayah belum bulan. Kamu ke dapur, ngapain? Ambil pisau, terus aku ngerampok di bank. Lah, saya nggak mau bu, suami saya. Ya itu, ya akhirnya dari seni, itulah merubah saya. Oke. Mindset sampai S2, alhamdulillah. Sekarang saya diminta S3, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya sudah S5 kan. Oh iya benar-benar. Udah S6 udah kelewat ya. S6, sekarang mau S7, cari surga. Oh iya Ini benar-benar. bagian dari tarik surga mas. Iya. Iya. Kesenangan mengajari orang ini seperti apa, Bu Cici, dengan kesabaran seperti itu? Gimana? Ibaratnya kita transfusi darah. Oh. Ibaratnya kita nafas. Oke. Jadi nyun sewu, ketika saya sakit, kondisi lemah kayak gini, ketika lihat anak-anak, apalagi di sana saya kan banyak anak yang nggak mampu ya, anak asuh, anak jalanan dulu ya juga sering, anak cacat. Ketika kita mengajar itu, terutama yang bidang sosial ya. Kalau yang bayar beda, paling mikirnya enggak boleh duit kan gitu. Tapi jujur, saya nggak mau dibeli sebagai guru, dan saya nggak mau privat di tempatnya anak-anak orang kaya. Mereka harus datang, kecuali tim. Jadi ketika habis ngajar, ibaratnya saya tuh nggak terasa sakit. Anehnya ketika nanti selesai, malah terasa balik sakit. Lagi. Iya. Itu. Oke. Seperti mungkin ini kayaknya sistem imunnya terbangun ketika dia ngajarin Pak Aris ya. Iya. Anti Covid. Ya, anti Covid ya. Waktu itu dia seneng karena kesenangannya dia naik gitu ya. Akhirnya sakitnya nggak terasa gitu ya. Badek tulis kan itu temannya Covid, karena kan Covid ini kan sebenarnya Covid itu adalah bagian dari teman kan. Teman kan ada macam tuh mas. Teman yang baik, teman yang jahat. Iya benar-benar. Iya kan. Iya serius ini. Karena apa? Ketika kita punya teman jahat, kita jangan merasa dia jahat. Dari mereka kita bisa belajar. Apa sih dia? Covid kan takutnya sama matahari. Ya kan oke lah. Kita harus rajin, ini itu Covid takutnya orang yang yang suka makan makanan sehat dan sistem imun yang bagus gitu ya. Sekarang pun saya juga belajar dari Covid, tidur harus 7 jam. Iya kan? Iya. Dan alhamdulillah Covid merubah saya. Tadinya nggak mengerjakan batik, sekarang ngerjakan lagi. Oh gitu ya, sekarang gambar lagi ya Bu Cici. Iya, alhamdulillah karena Covid pandemi kita harus di rumah, saya nggak bisa jadi pemateri. 30 sekolah saya tutup. Ternyata sekolah batik saya jalan. Oke. Teman-teman pada ini kemarin banyak yang mengeluh. Ke pengrajin batik ini bukanlah. Kalau saya kan istilahnya batik itu bagian dari hobi, bagian ibadah. Dijalani dengan ikhlas ini. Selebihnya untuk urusan orang mau beli, mau kita butuh uang, pasti datang sendiri. Ya. Nah ini salah satu beberapa contohnya nih Konselor Gracia di sini. Nanti saya perlihatkan gitu ya. Ini ada tas. Itu apa namanya, tulis ya, berarti tulis yang tasnya ini. Iya tulis. Kalau kain saya nggak bawa karena memang nyun sewu, kain saya kalau yang buatan saya sendiri, desain yang by design mulai harga 500 sampai 3 juta. Dan alhamdulillah itu yang membantu saya sekolah, termasuk mengerjakan tesis saya. Makanya tesis saya judulnya penumbuh kembangan nilai-nilai pembatik. Wih. Karena begitu saya nggak punya uang untuk mengerjakan tesis, ada alhamdulillah Pak Andreas DPRD datang waktu berkunjung di teman saya yang saya teliti itu, dia tahu karya saya. Wow, ini nggak ada ini, langsung dibeli mas. Artinya apa? Allah tahu kebutuhan kita. Itu researchnya diri sendiri berarti ya Bu Cici? Loh enggak,
risetnya saya di teman. Oh, di teman. Di batik teman, tapi gitu. saya risetnya itu penumbuh kembangan nilai-nilai pembatik di Batu. Oh, di Batu. Di Bunda saya, Bunda Lina. Beliau orangnya memang pembatik udah 30 lebih tahun, 30 tahun lebih, dan beliau binaan dari BI. Oke, saya kira risetnya ke diri sendiri ya Pak Arius. Sebetulnya kalau riset diri dia sendiri itu memang wajib, Mas. Oh iya. Tapi juga tidak sedikit kawan Slagracia para pekerja seni ini ketika dia menjelang akhir hayatnya gitu ya, justru malah sampai dibantu oleh pemerintah seperti itu, dan juga mereka bahkan tidak punya dana sekali gitu ya. Termasuk saya ingat sejarah Laila Sari kawan Slagracia. Dia ini 80-an ya, sekitar tahun 80-an dia bekerja atau berjaya di era 80-an seperti itu Konsul Gracia, dan dia meninggal dunia di usia 82 tahun Konsul Gracia. Artinya sejak usia 2 tahun dia sudah bergelut di dunia seni gitu ya. Tapi ternyata ketika dia menjelang akhir hayatnya, dia tidak bisa menghidupi dirinya bahkan keluarganya seperti itu, atau tidak punya tabungan dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau tanyakan ke Bu Cici gitu ya. Gimana cara kita memanage ketika kita menjadi seorang pekerja seni? Iya. Biasanya duitnya kan banyak kayak gitu. Contoh Mike Tyson, Pak Arius ya. Dia seni loh, seni tinju kan? Ya kan? Uangnya sampai dia jatuh bangkrut kayak gitu. Nah, ini gimana? Berarti ada yang salah dengan individunya. Kalau saya kira selama seni itu indah, sebetulnya banyak kesalahan, yaitu satu kesalahan fatal. Kembali seperti di Windia selalu mengajarkan cinta dan selalu mengajarkan bersyukur sama Allah. Ketika kadang-kadang banyak artis nyun sewu ya, banyak artis mereka lupa. Lupa dengan ketika mereka sudah ada di puncak, mereka lupa. Jadi gaya hidup mereka berubah. Iya kan, yang itu kesalahan. Benar-benar. Jadi kesalahan mereka merubah dirinya sendiri. Seperti saya dilahirkan sebagai anak sopir, ibu saya jualan, ya lico. Ya udahlah. Sampai sekarang meskipun saya kaya tetap mepe karak, Mas. Karena filosofi. Sampai tim saya marah, "Ibu, ini orang perumahan kok mepe itu ya, masih akeng karak loh." Saya bilang, saya dulu kalau ayah saya hari ini nggak kerja, artinya apa? Berarti saya nggak bisa beli beras. Saya harus disuruh ngutang ke tetangga yang jual. Ya saya selalu ingat kata-kata almarhum. Sedikit apapun kita harus paham bahwa hidup itu hanya sementara. Selebihnya kan tujuan akhir kita adalah kematian, ya kan? Tapi ketika kita diberi lebih, kita jangan ibaratnya takaran kita 1 gelas. Jadi jangan kita minta yang 2, 3, 4 gelas. Iya, mungkin minta yang sak morong kan gitu, Mas. Istilahnya gitu. Dan mungkin itu juga ada salah orang tua. Nanti orang tua itu ketika orang tuanya sukses, anak-anak menikmati. Itu yang salah. Bagi saya, anak-anak tidak harus menikmati hasil karya orang tua. Tapi anak-anak harus mencontoh bagaimana orang tua itu bisa menggapai kesuksesan itu. Jadi tetap alhamdulillah putri saya Windias mereka tetap kerja sendiri, dan alhamdulillah sampai sekarang Mbak Win yang mau meneruskan lembaga sekolah yang rencana batik itu nanti Mbak Dias, tapi Mbak Dias belum mau. Dia kerja. Tapi dia tahu. Jadi nanti ketika ikut orang dia tahu, oh kalau ikut orang tuh harus gini, tahu bagaimana rasanya dimarahi. Karena saya bilang 90%, 80% gajimu adalah diseneni. Ya kan? Dimarahi. Karena nyuwun sewu, karena saya sekarang jadi direktur ya pimpinan, malah pusing. Pusing kan? Gak ada yang marahin. Ya, gak ada yang marahin, tapi mikir pusing, kadang gak punya waktu. Oke lah punya uang, ya tapi uang bukan segalanya. Seperti saya mau berangkat sini, saya harus ngatur ini, ternyata pusing. Yang dibeli itu kita sukses, jujur dulu gak punya uang, kita pingin beli soto, beli apa ya, gak bisa beli. Sekarang kita bisa beli, kolesterolnya gak boleh. Jadi intinya mungkin waktu itu dia salah meminit dengan membuai keluarganya dengan kehidupan mewah, dan dia tidak nabung.
Alhamdulillah saya sekarang tetap nabung. Tetap nanti ada invest anak-anak saya dulu waktu masih ini. Saya juga ada tabungan untuk asuransi. Termasuk anak-anak tim-tim saya yang kerja sudah saya mulai pikirkan bagaimana nanti ke depan ada pensiun, ada untuk seperti setiap akhir tahun di tim kita nabung untuk rekreasi keluarga. Jadi memang manajemen. Jadi jangan nanti kita dapat uang 100 kita habiskan 100. Jadi harus disisihkan gitu ya. Iya. Itu tadi Kaunselor Gracia. Jadi ternyata kesenian itu bisa merubah dunia Anda dan bisa menjadikan Anda ini sebagai orang yang tak terhingga seperti itu ya, karena Anda di dunia seni seperti itu. Tapi ternyata kalau tidak ada manajemen yang pas, yang benar, nanti bisa hancur juga kayak gitu ya. Nah, mungkin ada quotes terakhir sebelum kita pamitan, Bu Cici, kepada pendengar Kaunselor Gracia. Iya. Terima kasih untuk seluruh pendengar Sola Gracia juga dari Pak Arius Cendika Bina Aksara. Saya kira intinya saya terima kasih banyak karena memang let's get wonderful world by art. Jadi menggapai keajaiban dunia melalui seni. Jadi intinya ibu adalah tetap ibu. Ibu bukan pejabat, bukan pimpinan. Sehebat apapun saya sebagai direktur tidak lebih hebat saya sebagai seorang anak yang baik, seorang istri yang baik, saudara yang baik, dan ibu yang baik, termasuk manusia yang baik untuk sesamanya. Itu saja. Ya, itulah seni. Terima kasih juga Pak Arius. Terima kasih sudah hadir di studio Sola Gracia FM. Nanti segera kita ketemu lagi ya. Dan kita bertiga pamit. Kaunselor Gracia 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik.